negara yang sangat heterogen, tapi dalam realitanya mampu bersatu, yaitu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Konsepsi dasar wawasan Nusantara ini ada, kalau bahasa kerenannya ada batu bangun wawasan Nusantara ini terdiri dari 6. Wawasan nasional yang merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan bersama ini terbangun atas konsep-konsep yang tadi untuk mengatasi tantangan bangsa pada zamannya. Dan juga Bapak sekalian kalau sudah belajar, saya kira di Pancasila UUD 45 sebagai pengetahuan dasar diajarkan apa ini? Ada kan? Yang pertama adalah mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini penting, walaupun berbeda-beda tetap satu. Dan satunya itu ya satu Indonesia. Satunya itu ya satu Indonesia. Kalau ditanya apa itu satu-satunya satu Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika ini menumbuhkan rasa kebangsaan. Jadi sangat naif sekali kalau orang Indonesia yang sudah terdidik, terbangun di Indonesia, begitu keluar dari Indonesia dengan kesejahteraan yang lebih, dia tidak mengakui bahwa dia itu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan ini penting. Yang sekarang ini sangat rentan adalah di sini. Persatuan dan kesatuan ini sangat rentan, ini ada kaitannya dengan gotong royong. Kegotongan royongan kita ini di kota ini hampir tidak terasa lagi, sudah mulai hilang. Di desa masih ada tapi sedikit, ya karena ada perkembangan era globalisasi, era keterbukaan, informasi, komunikasi yang begitu bebas. Ini menumbuhkan suatu egoisme yang kental. Misalnya aja kita dengan tetangga sebelah atau satu RT atau satu kelurahan. Dulu waktu kita di desa itu lebaran itu ketinggalan. Masa dengan gubernur, dengan kepala badan litbang, kantor aja apa itu untuk halal bihalal yang hanya setahun bisa saja dengan SMS atau WA ini kan ya, menurut saya tidak pas. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai Pancasila. Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa oleh kita, kemudian dasar negara, ideologi negara. Ini tidak bisa untuk dirubah. Kata orang katanya yang tidak bisa berubah itu para gadis Pak Bagi. Oke, itu kan untuk yang agama kita. Yang untuk kenegarawan hubungannya dengan kehidupan di negara kita, saya kira merubah Pancasila itu sama dengan merubah negara. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuhnya bisa berubah, bisa disempurnakan, tapi pembukaan tetap bisa pembukaan. Ini sudah menjadi doktrin agama itu bagi kita, bahwa kalau merubah Pancasila, merubah Undang-Undang 45 ya sama dengan merubah negara. Padahal negara ini kemerdekaan melalui proses, jadi tidak akan berulang lagi. Kemudian geopolitik kita, dan tadi saya sampaikan juga negara kepulauan, makanya kalau ditanya apakah selat ataupun laut itu sebagai pemisah atau penghubung, orang berpandangan kalau tidak paham tentang apa itu isi geopolitik kita dan juga Pancasila kita, bahwa laut itu kan memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, bukan begitu. Laut itu adalah sebagai penghubung, sebagai perekat. Kalau yang mengatakan bahwa laut atau selat itu sebagai penghubung antar pulau, saya kira itu perlu diberikan pemahaman baru. Lanjut mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan Nusantara. Jadi saya sampaikan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan ada tujuan nasional dan cita-cita nasional. Ini sangat keliru. Tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh lembaga Indonesia dan patuh mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Tapi cuma di dalam tujuan nasional ini kan kita, kenapa kita tidak mengambil sikap misalnya ya, kalau ada konflik antar negara tetangga kita dalam ASEAN saja, seperti sekarang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kan naik des lain ada 9 titik yang ditentukan setia oleh China, itu ternyata visi di lapangan itu masih banyak anak-anak yang mengkonsumsi budaya dari negara tetangga.
Sebagai contoh adalah mereka lebih menyukai film-film yang kata mereka sendiri, saya pernah menanyakan alasannya, kenapa kok suka film ini? Mereka menjawab, loh itu kan bagus, mengajari kita untuk misalnya berpuasa, mengajari kita doa-doa pendek maupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, namun yang saya khawatirkan adalah film-film tersebut masih memakai budaya tetangga, sementara dari pihak kita sudah memproduksi beberapa film anak yang mencerminkan karakter dari budaya. Ngapain? Air manis. Memang bismillah terhadapnya. Semua botolnya sampai selesai. Pada punya tidak ya? Sama? Jangan punya tidak. Belum makan kan? Oh ya, sangat benar kepala sekolah. Ini pas dilaporin ke KPK kok yang rokok. Merokok itu saya Enggak rokok. Cuma 6 menit dong. bisa Pak Gubernur berlalu